Para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat, dimanapun Anda berada. Nah, ketemu lagi dengan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat Suyanto.id. Dan tentu saja, kalau channel ini serasa bermanfaat bagi Anda, jangan lupa klik subscribe supaya selalu mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id. Apa yang akan kita bicarakan hari ini? Hari ini akan berbicara mengenai guru penggerak. Apa manfaatnya? Lalu ke depan seperti apa? Prediksi-prediksinya tentang guru penggerak itu. Kalau video ini sampai ke Anda, ini berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Yono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya, Bro? Ge? Alhamdulillah, Mas Heri, dan saya Alhamdulillah. dengan adalah narasumber tetap channel ini. Ya, saudara uh, pemirsa, ini Mas Heri Teguh Wiono MPD ini adalah di guru SMP Negeri 2 Karanganyar di Kabupaten Ngawi. Sehat Mas, dan apa ini? Dengan guru Alhamdulillah. ini gimana Mas? Baik, Bro. Terima kasih. Bincang-bincang malam di sini gerimis, Bro. Tapi insya Allah menambah suasana diskusi yang insya Allah akan membawa manfaat, terutama di pendidikan di era Menteri baru, yaitu era Ya, Pak Abdul Mukti, Bro. ya, Baik, Min. terkait dengan Amin, baik terkait dengan efektifkah guru penggerak itu dan bagaimana ke depannya, Prof. Jadi kalau kita menjawabnya tentu saja setiap program ada poin-poin tertentu yang ada poin bagus dan mungkin juga poin-poin kelemahan. Dan kita di sini bukan untuk mengurai atau untuk menjelek-jelekannya, tetapi kita Hmm, berusaha mengevaluasi bagaimana program guru penggerak yang telah dijalankan ini bisa memberikan warna ataupun nanti perubahan apapun dalam kurikulum yang baru itu bisa memberi marwah dan merangkul semua guru. Karena kalau kita lihat guru penggerak itu adalah guru yang diistimewakan, ya mungkin jawabannya bisa iya dan bisa tidak, Bro. ya, Bisa bisa iya karena memang untuk mendaftar guru penggerak kan juga melalui seleksi dan seleksinya itu bukan masalah kita tahapan-tahapannya, Bro. hmm, Tapi fakta di lapangan bukan berarti yang ikut seleksi itu berasal dari guru itu sendiri yang mau ikut seleksi, Bro. ya, 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 maksudnya begini, Bro. Beberapa informasi dan data yang kita peroleh, Bro. hmm, Dinas pendidikan di berbagai daerah itu ternyata juga kadang kuota perangkatan juga belum terpenuhi. hmm, Sehingga untuk memenuhi kuota yang ditargetkan oleh BPBG masing-masing provinsi itu tentu harus memanggil gurunya itu, Rob. ya, Kadang harus melakukan secara masif sosialisasi beberapa kali seperti itu, Rob. Nah, ini kan juga menunjukkan bahwa sebenarnya yang ingin menjadi guru penggerak itu bukan berarti ya ada sih yang berasal dari niat dari diri sendiri, tapi itu memang tidak semuanya, Bro. Ya, seperti itu. Itu sebagai catatan yang pertama, Bro. Dan yang kedua, Mas kalau Heri, memang, ya, ya, Bro, Mas Heri menyela. Jadi artinya guru penggerak itu belum tentu dia melakukan apa pendaftaran, melamar itu atas inisiatif. oke. Itu karena juga didata oleh orang-orang di dinas supaya kamu harus ikut begitu ya. Betul begitu. Betul sekali, Bro. Hmm. Sehingga beberapa dinas pendidikan itu juga harus melakukan sosialisasi beberapa kali seperti itu, Bro. Walaupun saya juga sebagai guru penggerak, Bro, ikut juga program-program di jalannya, program-program yang ada di dalamnya, Bro. Dan saya juga pernah sering memberikan sosialisasi, ajakan-ajakan supaya teman-teman itu untuk ikut mendaftar guru penggerak, Bro. Hmm. Tapi sebenarnya dari angka yang didapat kalau menggunakan strategi itu, otomatis kalau programnya itu bagus dan luar biasa dan semua guru akan menjadi tertarik itu bukan karena dari faktor luar atau karena tekanan dari atau permintaan kepala sekolahnya
gengsi kalau sekolahnya tidak ada guru penggerak sehingga harus mendaftar semua dihimbau seperti itu Prof. Hmm. Sehingga dari hasil sekarang kalau nggak salah ini sudah kalau di Ngawi kemarin ada lokakarya yang ketujuh itu terkait angkatan 10 dan nanti masih ada angkatan satu lagi Prof, angkatan 11 Prof. Saya Hmm. rasa mindset bagaimana ke depan kementerian di bawah Pak Abdul Muti ini bisa memberikan warna program yang lebih inovatif, apapun namanya lah, baik itu nanti namanya guru penggerak dikasih embel-embel A atau B atau namanya istilah nyebutnya misalnya guru pembelajar, Prof. Itu. Jadi nanti di dalamnya tidak ada istilah guru itu istilahnya adalah diistimewakan. Karena nanti kalau bisa programnya itu semua guru di dalam program guru pembelajar itu semua guru diikutkan baik dari jenjang PAUD TK, kemudian jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan sederajat, Prof. Untuk teknisnya nanti akan saya uraikan, Prof. Ya, 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 ya. Itu kalau modelnya seperti itu berarti akan menghindari pendaftaran yang demi gengsi sekolah. Jadi kepala sekolah ngopak-ngopak, jadi dorong-dorong. Kamu harus daftar, kamu harus daftar. Bagaimana supaya inisiatifnya itu justru datang dari apa bawah? Mereka minta izin kepada kepala sekolah untuk daftar, gitu kan lebih baik Mas saya kira. Itu tidak terjadi ya itu. Misalnya ada guru, Pak kepala sekolah, saya mau daftar, minta izin gitu. Atau kepala sekolah bilang, hei kamu ikut guru penggerak, ikut guru penggerak gitu. Yang mana itu? Baik, Prof. Jadi kalau bisa memang betul langkahnya itu sinerginya tidak dari atas saja, Prof. Tapi dari atas memberikan program yang menarik dan dari bawah itu merasa tertarik sehingga kalau diibaratkan itu adalah magnet, dua kutub yang berlawanan akan saling tarik menarik, Prof. Seperti Hmm. itu, Prof. Sehingga nanti akan timbul medan kuat yang disebut sebagai program guru pembelajar, Prof. Jadi nanti di dalam program guru pembelajar itu, Rob, nanti bisa diisi dengan materi-materi setiap jenjang itu dibuat misalnya dalam lini masa 2 sampai 3 bulan, Prof. Jadi gambaran pertamanya seperti ini, Prof. Oke. Sasaran yang kita tuju dulu, yang pertama dibuat kelompok. Kelompok pertama terdiri atas kelompok, misalnya kelompok guru TK dan PAUD kemudian digabungkan dengan guru kelas 1, 2, 3. Itu misalnya dalam satu periode tahun awal, 3 bulan pertama, itu yang digembleng seluruh guru Indonesia dulu, Bro. Hmm. Seperti itu, Bro. Kemudian di tahap periode selanjutnya adalah kelompok di mana guru kelompok dari kelas SD, dari kelas 4, 5, 6. Seperti itu. Itu untuk 3 bulan atau 2, 3 bulan kemudian. Lalu 3 bulan selanjutnya pendidikan program guru pembelajarnya bisa dilanjutkan untuk kelompok Bapak Ibu guru atau rekan-rekan dari SMP kelas 7, 8 dan 9 dan selanjutnya di kelompok SMA. Jadi sendiri-sendiri tetapi itu setiap jangka lini masa selama 2 sampai 3 bulan itu terus terjadi kontinuitas, Prof. Seperti itu atau nanti bisa dirubah tahapan pertama itu untuk yang kelas TK sama kelas bawah dulu. Tahun berikutnya baru selanjutnya untuk SMP dan seterusnya. Seperti itu juga bisa, Prof. Hanya saja nanti masing-masing bisa dimasukkan pada kegiatan yang tidak menggunakan hari efektif, Prof. Karena image yang terjadi di guru penggerak itu banyak yang memakan hari efektif. Walaupun sebenarnya pelaksanaannya daring, itu secara teori betul daring, tapi kadang mau makan waktu, guru tugas-tugasnya keberatan tidak bisa membagi, Prof. Seperti itu. Makanya alangkah baiknya dipakai di hari yang tidak efektif, misalnya di hari Minggu. Jadi selama 3 bulan itu setiap minggu di setiap minggunya itu dilakukan pendidikan dan ini pernah dilakukan tahun 2019 kalau nggak salah, Prof. Namanya program PKP seperti itu. Jadi kita bisa mengambil sisi positifnya program PKP itu bagaimana.
Karena itu pesertanya juga lebih banyak, Prof. Semua SMP itu kayak saya di MG IPA itu terrekrut semuanya, Prof, dan terlibat di dalamnya. Jadi nanti tidak akan ada istilah yang namanya guru yang diistimewakan. Seperti itu, Prof. Ya, Oke. Nah, seperti itu. tapi kalau hari Minggu saja memang bisa 3 bulan kelar. Kalau 3 bulan hari Minggu itu kan berarti baru berapa kali pertemuan itu? 1 bulan ada dua. Ya, paling kita ada sekitar 1 bulan kan 4, Prof. Jadi paling nggak ada 12 pertemuan. Saya rasa program itu bisa dan kita nggak usah melulu programnya terlalu banyak, tetapi programnya itu materinya praktis tapi implementatif, Bro. Jadi mudah dilaksanakan. Misalnya begini, Bro. Kita membuat materinya. Yang pertama terkait isu sekarang terkait numerasi atau matematika. Kemudian materi selanjutnya terkait dengan literasi. Terus yang ketiga, alangkah baiknya karena situasi di negara kita juga sering terjadinya bencana, ini mohon dimasukkan ke dalam program guru pembelajar, Prof. Misalnya adalah materi kesiapsiagaan terhadap bencana, Prof. Jadi mengapa materi kesiapsiagaan bencana itu penting, Prof? Karena kurikulum baru itu perlu inovasi yang mendalam dan secara kontekstual sesuai dengan kondisi di Indonesia, Prof. Kita tahu walaupun negara Indonesia itu adalah negara yang berada di daerah tropis subur, tetapi itu ada hitam-hitamnya. Maksud hitamnya adalah bencana-bencana yang sering terjadi, misalnya gunung meletus, kemudian terkait dengan banjir, dan seterusnya. Nah, terjadinya bencana ini, kalau kita lihat di beberapa negara seperti Jepang, sebesar tsunami ataupun terjadinya gempa bumi itu dapat diatasi karena mereka telah memberikan pendidikan secara edukatif sejak dini di pendidikan atau di sekolah sejak awal. Dan kesadaran inilah yang harus ditingkatkan melalui bagaimana nanti kurikulum ke depan ada istilahnya adalah untuk mendukung kesadaran lingkungan, memperkuat karakter, kemudian ini bisa menjadi bekal bagaimana kesiapsiagaan terhadap bencana yang mungkin atau terjadi sehingga dapat dicegah dengan baik melalui satuan pendidikan. Seperti itu, Prof. Masalahnya kan siapa yang akan ngasih materi itu? Gimana caranya? Itu kan juga persoalan kan. Yang melatih itu siapa? Melalui apa? Ya, gimana? Ya. Jadi untuk materi-materi yang perlu disiapkan, tadi saya menunjukkan baru ada 3, Prof. Pertama literasi, numerasi, dan sains. Yang ketiga adalah kesiapsiagaan bencana, dan yang keempat adalah penulisan karya tulis ilmiah, Prof. Nah, di sini paling tidak sebelum melaksanakan program yang masif ini dan melibatkan semua guru, nanti dari Kemdikbud Jasmine itu sudah menyiapkan istilahnya adalah pawang atau instruktur atau fasilitator yang dilatih di Jakarta, Prof. Nah, nanti kan bisa meledakan sinergitas, Prof. Kalau misalnya terkait kesiapsiagaan bencana, kan Kemdikbud juga bisa menggandeng dengan BPPD yang ada di setiap provinsi itu banyak sekali narasumber-narasumbernya sehingga bisa melatih guru-guru yang ada di sebagai pelatih utama yang nanti akan diterjunkan ke masing-masing daerah kabupaten ataupun daerah perkotaan maupun pelosok-pelosok daerah di seluruh Indonesia. Seperti itu, Bro. Oke, baiklah Mas. Saya kira waktunya kita harus mengakhiri. Kecuali ada hal yang harus disampaikan lagi sebelum kita tutup. Adakah Mas Heri yang terakhir? Atau eh, sudah cukup sehingga kita akhiri? Gimana Mas Heri? Ini adalah sedikit gambaran bagaimana prospek guru penggerak yang sebenarnya juga boleh dikatakan baik, tetapi juga perlu kita berikan catatan kalau bisa untuk kedepannya di Kemdikbudgasmen atau Kementerian Pendidikan Dasar Menengah ini bisa membuat program yang lebih melibatkan semua guru di segala lini atau jenjang dan saya tadi menyebutnya adalah program guru pembelajar yang bisa dibuat lini masa selama 3 bulan dan ini bisa kombinasi 50%
daring di hari Minggu, kontinuitas selama 3 bulan, dan nanti juga bisa melibatkan tetap selain trainer-trainer yang dilatih di Jakarta, Prof, tetap melibatkan BBGP, Prof. Kalau nanti namanya misalnya adalah Balai Besar Guru Penggerak yang sekarang ini, kalau nanti ganti namanya menjadi guru pembelajar, kan tidak mengubah esensi dari nama istilah BPGP, istilahnya menjadi Balai Besar Guru Pembelajar. Seperti itu, Prof. Terima Oke, kasih. oke, baiklah Mas Heri. Terima kasih atas pencerahannya. Mudah-mudahan para pemirsa bisa merenungkan, menginspirasi, sehingga para guru mempersiapkan diri untuk meningkatkan profesionalismenya masing-masing. Terima kasih Mas Heri. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat, Prof. Oke, sami-sami Mas Heri.